Halo semuanya, saya Ana dan di sini saya akan menjelaskan tentang perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. So here we go. Penjajahan di Indonesia dan akibatnya. Ada kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Yang pertama, masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Pada tahun 1511 di bawah pimpinan de Albuquerque, Portugis berhasil menguasai Malaka. Yang kedua, ada masuknya bangsa Spanyol ke Indonesia. Di bawah pimpinan Sebastian de Cano, Spanyol melanjutkan usahanya untuk menemukan daerah asal rempah-rempah, lalu tiba di Maluku pada tahun 1521. Yang ketiga, ada masuknya bangsa Belanda ke Indonesia di bawah pimpinan Jacob van Eyck pada tahun 1598, lalu membentuk Kongsi Dagang VOC. Yang keempat, ada masuknya bangsa Prancis ke Indonesia. Sejak Belanda dikuasai oleh Prancis, Herman Willem Daendels diangkat sebagai gubernur jenderal di Pulau Jawa. Yang kelima, ada masuknya bangsa Inggris ke Indonesia. Thomas Stamford Raffles diangkat sebagai letnan gubernur untuk Indonesia. Yang terakhir, ada masuknya bangsa Jepang ke Indonesia. Masa pendudukan Jepang yang berlangsung kurang lebih 3,5 tahun mengakibatkan penderitaan baik lahir maupun batin, karena Jepang mengadakan eksploitasi baik di bidang ekonomi maupun sosial. Dampak penjajahan di Indonesia yaitu pertama dalam bidang ekonomi, yaitu kemiskinan, kebodohan, kesengsaraan, dan kelaparan telah menimpa hampir seluruh penduduk di Nusantara. Kondisi ini disebabkan karena beban pajak yang memberatkan. Yang kedua, ada dampak bidang politik dan ideologi. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan aturan yang keras terhadap para aktivis atau kaum pejuang yang berjuang melalui partai politik. Ada upaya-upaya pembatasan ruang gerak bagi kaum aktivis pejuang agar pejuang pribumi tidak berkembang sehingga dapat membahayakan pemerintahan penjajah. Yang ketiga, ada dampak bidang sosial budaya. Akibat penjajahan ditandai oleh melemahnya kekuasaan feodal dan bangsawan. Pemerintah Hindia Belanda juga membagi 3 golongan masyarakat yang berdampak terhadap pengakuan hak dan kewajiban. Yang kedua, ada perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan menuju kemerdekaan. Ada ciri-ciri perlawanan bangsa Indonesia melawan penjajah. Yang pertama, bersifat lokal, berpegang teguh pada pimpinan karismatik, perlawanan mengandalkan senjata dan mudah dipecah belah. Ada perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan dalam bentuk perlawanan pada penjajah yang diantaranya yang pertama, perlawanan terhadap bangsa Portugis, yaitu perlawanan Kesultanan Ternate yang dipimpin oleh Sultan Harun, perlawanan Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Patih Yunus, Kesultanan Aceh dipimpin oleh Sultan Ali Muqayyad Shah. Yang kedua, ada perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Yang pertama, ada perlawanan Patimura di Maluku, perlawanan Pangeran Diponegoro, perlawanan Kesultanan Palembang, dan terakhir perlawanan Sisingamangaraja 12. Yang ketiga, ada perjuangan meraih kemerdekaan pada masa penduduk Jepang. Yang pertama, dengan cara kooperatif. Perjuangan ini dilakukan oleh tokoh-tokoh nasionalis yang duduk di lembaga penting bentukan Jepang. Hal itu mereka lakukan secara langsung melalui rapat bersama rakyat ataupun secara tidak langsung melalui media massa milik Jepang. Yang kedua, ada perjuangan melalui gerakan bawah tanah. Perjuangan ini umumnya dilakukan oleh bangsa Indonesia yang bekerja pada instansi pemerintah Jepang. Perjuangan bawah tanah ini tersebar di berbagai tempat seperti Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, dan Medan. Yang ketiga, ada perlawanan bersenjata, yaitu pertama, perlawanan rakyat Desa Sukamana di Tasikmalaya yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Yang kedua, ada perlawanan rakyat Indramayu. Yang ketiga, ada perlawanan rakyat Aceh dipimpin oleh Tengku Abdul Jaili. Yang keempat, ada perlawanan Peta di Blitar dipimpin oleh Supriyadi. Yang ketiga, ada tantangan bangsa Indonesia di era reformasi dan pasca reformasi. Ada tantangan di era reformasi itu yang pertama, Pancasila pada era reformasi. Pelaksanaan negara mengalami penyimpangan dan bahkan bertentangan dengan Pancasila. Berbagai perubahan dilakukan untuk memperbaiki sendi-sendi kehidupan bangsa dan bernegara di bawah payung ideologi Pancasila. Namun faktanya masih banyak masalah sosial ekonomi yang belum terjawab. Yang kedua, ada perkembangan pemikiran pendidikan Islam di era reformasi. Perkembangan pendidikan Islam di kedua masa tersebut sering dianggap bertentangan serta tumbuh dan berkembang secara terpisah satu sama lain.
Sebagai contoh dapat dilihat dari lenyapnya berbagai aturan yang dipandang sangat memasang kebebasan masyarakat dalam melakukan berbagai kreativitasnya. Yang kedua ada tantangan di era pasca reformasi. Yang pertama, menempatkan Pancasila di era pasca reformasi. Pada masa reformasi sekarang ini, nilai-nilai Pancasila masih dipertanyakan pengamalannya, terutama pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, Pancasila harus selalu dipertahankan dan ditanamkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua ada hambatan perempuan dalam berpolitik. Tantangan bagi perempuan dalam berpolitik terjadi hampir di seluruh Indonesia. Tantangan ini dilatar belakangi oleh kuatnya nilai-nilai agama dan sosial ekonomi dari kaum perempuan. Anggapan bahwa perempuan hanya berperan dalam lingkungan pribadi saja, bertolak belakang dengan kaum laki-laki yang diberikan peranan lebih terbuka untuk berkecimpung dalam ranah publik. Yang terakhir ada pandangan Islam tentang penjajahan dan pentingnya membela dan mempertahankan bangsa dan negara. Mengenai hukum membela tanah air dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Kiai Haji Hashim Asy'ari menyatakan bahwa umat Islam wajib membela tanah airnya dari bahaya dan ancaman kekuatan asing. Resolusi jihad dapat dinilai sebagai manifesto nasionalisme kiai dan ulama Indonesia dalam menegakkan kemerdekaan Indonesia yang baru saja dibangun pendiri bangsa.